di channel YouTube Margareta Agnes Retnawati. Di sini saya akan ngobrol sedikit sama narasumber saya, yaitu perkenalan dulu Mbak. Dari Mas apa, asal mana, umurnya berapa, statusnya apa? Ya, monggo Mbak, silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya, nama panjang ya? Iya, nama panjang. Atina, bisa lebih dipanggil Mbak Atina biasanya. Sebenarnya saya berasal dari Desa Margorejo, Waduk Jengluk. Waduk Jengluk, ya. Gitu. Tapi sekarang domisili saya di Glodran, Karanganyar. Ikut suami lah. Ikut suami ya Mbak, berarti ya. Berarti tinggalnya di Glodran. Iya. Oh ya. Karanganyar. Oh, mohon maaf ya Mbak, mengganggu waktunya sebentar. Mungkin waktunya saya minta waktunya 5-10 menit untuk saya belajar dari Mbak Tina ya. Saat ini Mbak Tina kesibukannya apa? Kesibukannya saat ini ya saya membantu suami yang kebetulan alhamdulillah punya usaha sendiri, home industry, produksi raffia. Raffia, oh raffia, iya ya. Nama produknya raffia. Nama home industry kita, home industry kita beri nama Superstar Jaya. Superstar Jaya ya. Jadi Superstar itu kita ambil dari label kita yang kita pakai. Soalnya yang namanya kita memproduksi suatu usaha kan kita harus punya label yang identik gitu. Kemudian sejak kapan sih Mbak berdirinya usahanya Mbak Tina itu? Kalau masa merintis ya, ini kan usaha yang merintis suami saya waktu itu. Jadi suami saya waktu itu tahun 2018 itu dia masih masih kuliah, masih ada di bangku kuliah. Jadi waktu itu dia merintis dari nol. Waktu itu juga masih nyambi kuliah. Dan sedikit melenceng memang, dulunya kan waktu kuliah dia ambil di jurusan olahraga, jadi sempat dia mengawali karir itu pernah jadi guru olahraga juga. Tapi karena memang basic dia di dalam bidang berbisnis, terus dia punya gagasan untuk mendirikan sebuah usaha itu. Dia belajar, jadi mulai dari ya namanya baru belajar, tahap belajar kan dia pertama kali ya menggali ilmu sembari sambil memasarkan waktu itu. Jadi belajar dari marketingan gitu. Ya, 2018 bahkan sampai berdiri sampai saat ini alhamdulillah kita tinggal mengembangkan saja. Latar belakangnya Mbak dalam usaha ini? Latar belakang waktu itu suami untuk mendirikan usaha ini kan memang prinsip dia itu dia lebih suka berwira swasta. Jadi prinsip dia tuh gini, mungkin dia berwira swasta itu memang keinginan dia karena dia berprinsip tidak mau bertopang dengan orang lain. Dalam arti dia ingin mendirikan sebuah usaha sendiri yang ditopang dengan diri dia sendiri. Jadi memang berawal dari dia nggak mau diatur orang, dia nggak mau berpatok sama orang lain. Jadi bagaimana caranya dia berinovasi untuk bisa mendirikan sebuah usaha sendiri. Karena ya namanya orang usaha itu kan seberapapun hasil kita gitu kan, seberapa istilahnya sekecil apapun penghasilan kita ya kita bosnya gitu. Prinsip dia seperti itu dan alhamdulillah bisa eksis sampai dengan saat ini juga. Oh, berarti itu berdirinya usaha itu melibatkan berapa orang? Atau dari suami sendiri? Pas waktu pertama kali mendirikan usaha itu memang dia berawal dari marketingan. Jadi dia menjual barang dulu sambil sembari belajar. Terus dia juga berinovasi itu kan istilahnya orang kalau mau punya usaha itu kan pasti dia tetap menggali ilmu, belajar. Jadi dia belajar survei ke pabrik-pabrik seperti itu, terus cara kerja seperti apa, cara memproduksi raffia itu seperti apa. Bahkan setelah istilahnya kan teori dia sudah dapat, akhirnya dia terjun sendiri, dia praktek sendiri. Ya intinya dia individu gitu loh, pemain. Dia berdiri sendiri, dia berdiri sendiri, benar-benar dia mengawali karir dari nol. Jadi dia memang mengawali karir istilahnya benar-benar dia tuh mengawalinya, jadi bukan pewaris gitu. Berarti nggak joinan kan? Enggak joinan. Ngomong-ngomong, sekarang mempunyai karyawan berapa sih Mbak? Ya alhamdulillah. Dari dulu awal berdiri sampai sekarang, sampai saat ini. Kalau masalah karyawati ya alhamdulillah semua kan bertahap. Iya sih. Pas pertama kali berdiri dia
waktu itu masih namanya masih merintis, Oh. dia jalani sendiri, bahkan dia memproduksi sendiri, Sendiri, ya? dia gulung raffia itu sendiri, terus setelah itu dia pasarkan sendiri. Tapi semakin berjalannya waktu dan ya, juga berkembangnya usaha, dia mulai mempunyai satu karyawati waktu itu. Waktu itu satu. Pertama mengawali karir, jadi satu karyawati. Setelah itu kok ternyata kok lebih eksis gitu kan, dan dia membutuhkan tenaga lagi, dia akhirnya mencari lagi dan mendapatkan 2 karyawati waktu itu. Terus setelah itu dia menikah dengan saya dan kebetulan juga basic kita sama. Saya juga orang dari marketing. Iya. Jadi kita juga istilahnya, saya juga basic saya juga skill saya di situ. Akhirnya kita terus kolaborasi gitu, dan sekarang semua sekarang alhamdulillah sampai detik ini kita mempunyai 4 karyawati dan 1 sopir. Jadi untuk tenaga pengiriman gitu kan kita membutuhkan tenaga. Gitu. Jadi 5 karyawan ya Mbak. Kemudian itu dipasarkannya di mana aja sih Mbak? Kalau boleh tahu. Oh iya. Kalau masalah pemasaran, alhamdulillah juga kita sudah merambah, mulai dari Jabodetabek sampai ke luar Jabodetabek. Bahkan sampai keluar provinsi juga, alhamdulillah. Sudah pernah sampai ke Kalimantan, paling dekat ya daerah Solo Raya, terus ke Wonosobo, Pekalongan, sama istilahnya ke Cirebon, ke Jawa Barat gitu. Karena dulu suami juga sempat masuk ke kerajinan gitu, nyuplai. Jadi kita nyuplai. Jadi banyak wawasan. Terima kasih ya Mbak ya, keren ya berarti ya. Kemudian kendala apa saja sih Mbak dalam usaha ini? Ya namanya orang usaha itu kan tidak mungkin berjalan mulus ya, kecuali muka artis mungkin agak sedikit, jadi kan nggak tegang. Jadi kalau masalah berbicara soal kendala, namanya kita orang usaha pasti banyak kendala. Yang utama itu kendala kita itu pasti kan namanya orang usaha itu di bidang pemasaran. Itu utama karena ujung tombak seorang pengusaha itu, ujung tombaknya itu di pemasaran. Jadi kalau kita bisa memproduksi banyak barang, kalau kita nggak bisa memasarkan kan percuma, sama juga bohong. Dan terkadang kan namanya rezeki juga pasang surut ya Dek ya. Jadi pas kendalanya ya mungkin pas pernah juga ini bercerita sedikit tentang pengalaman. Dulu kita juga pernah ada salah satu customer datang, dia istilahnya masukkan orderan, bahkan itu 2 ton waktu itu. Masukkan orderan 2 ton. Lah sempet sih namanya kita kan namanya bisnis unsur kepercayaan ya, tanpa DP. Kita percaya aja, yang penting kan istilahnya kita berpikir ke depan. Kita harga masuk, oke, kita memproses semua barang ready. Setelah kita kirim ternyata sampai di sana nggak diterima, ditolak. Itu pernah itu. Kayak gitu. Jadi kayak sistem online itu kan percaya antara urusan kepercayaan. Ternyata sampai di sana kita tidak, alamat yang dituju itu nggak pasti. Waktu itu kan masalahnya ya juga belum begitu pengalaman gitu kan. Masih butuh proses gitu, dan semua itu kita nikmati karena sebuah pembelajaran. Nah, kendalanya seperti itu dalam hal pemasaran. Kalau dalam hal tenaga ya namanya kita tenaga manual atau enggak mesin ya, mesin semua. Jadi mesin gulung semua. Kita punya 5 mesin. 5 mesin ya Mbak. Mesin produksi yang mesin besar 3, yang mesin produksi kecil kayak raffia kecil-kecil itu kita juga proses. Berarti itu produknya cuma raffia doang Mbak? Enggak kayak apa gitu? Enggak, kita berarti fokusnya di raffia. Gitu. Khususnya ke raffia. Punya target nggak sih Mbak satu hari berapa gitu? Ya harus nih. Punya namanya target. Orang usaha itu harus ada target. Kalau kita tidak ada target, kita nggak akan pernah bisa menggapai dan masih. Kita harus tetap target. Dalam sehari target barang atau penjualan atau apa ini? Boleh, ya lebih detailnya boleh. Produk juga boleh, penjualan juga boleh. Ya kalau masalah produk kan kita sistem kerjanya kan ada yang harian, ada yang borongan. Jadi jadi karyawan 4 itu yang 3 harian, yang 1 borongan. Karena yang borongan itu kan dia meminta karena dia lebih lama kerja tempat saya. Apalagi kan kalau harian itu kan lebih ke monoton hasilnya. Jadi cuma berpatok pada gaji yang saya berikan. Oh begitu. Jadi kalau yang borongan kan dia bisa mendapatkan gaji yang lebih dari hasil
kinerja dia. Jadi untuk hasil penggulung yang borongan itu sehari itu targetnya 30 bal. 30 bal? Ya 30 bal rafia itu. 1 bal isi 10 itu loh. Nah kalau iya. yang harian saya memberi target 18 bal. Karena 18 harian bal. saya orangnya demokratis, jadi tidak sepantasnya kalau saya meletes, istilahnya saya sesuaikan gitu loh. Soalnya soal gaji bisa ditanyakan apa enggak nih? Oh, nah, boleh ya. Tapi kalau pernah sih nggak ngalamin nggak mencapai target itu? Alhamdulillah selalu mencapai. Berarti Karena sudah saya perkirakan. Ya? Oh iya, sudah saya perkirakan. Namanya kerja dimanapun pasti ada targetnya dong. Tapi kan semaksimal mungkin mereka punya rasa tanggung jawab besar gitu. Oh, terus kayak berarti mempromosikannya nggak mencoba mempromosikannya di internet itu nggak sih? Ya, pasti, apalagi kan Udah pernah mencoba? Yo, memang lewat internet juga. Oh, lewat ya. internet. Berarti pemasarannya tuh lewat internet juga ke orang secara langsung. Secara langsung kita ngelobi. Oh, begitu. Berawal seperti itu. Kan kalau lewat internet karena sekarang kan kita mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi apapun itu kan kita bisa masukkan iklan kita lewat ke internet. Entah itu Bukalapak, entah itu pokoknya lewat Instagram, Facebook, apapun grup-grup yang menyangkut jual beli itu kita masukkan semua. Jadi kan tapi ya perbedaannya kalau kita secara langsung kita bisa ngelobi secara langsung dengan bawa sampel, dengan istilahnya dari segi hasilnya itu lebih maksimal langsung daripada internet. Kalau internet kan istilahnya kita cuma katakanlah bejan gitu ya. Kalau memang bejan memang cocok kan kita bisa dapat customer, istilahnya cocok harga gitu, itu kan persaingan juga banyak. Tapi kalau nggak bejan ya paling biasalah sekedar tanya-tanya seperti itu gitu aja ya, percaya sama rezeki gitu aja deh. Kemudian satu lagi sih pertanyaan, dua ya. Untuk perharinya kalau boleh tahu sih ya Mbak ya, perharinya itu labanya berapa Mbak? Itu targetannya itu per hari atau dihitungnya per hari atau per minggu atau per bulan? Jadi kalau masalah soal laba ya, laba keuntungan kita itu biasa saya itu menggunakan perhitungan secara global 1 bulan. Jadi per bulan itu kita pembukuan, buka buku setiap tanggal 1 kita buka buku. Jadi kita rinci semuanya, kita akumulasi. Nah nanti tutup buku akhir bulan itu baru saya global semuanya, saya kalkulasi berapa modal yang saya keluarkan, terus pengeluaran yang saya keluarkan, modal yang saya keluarkan untuk operasional dan juga laba yang kita dapat seperti itu. Jadi sebulan sekali kita menghitung laba bersih. Berarti perhitungannya itu 1 bulan sekali? Iya, 1 bulan sekali. Oh iya, satu lagi Mbak pertanyaannya. Untuk harapannya ke depannya itu mau membuka cabang atau gimana? Harapannya ke depannya. Kalau harapan saya ke depannya, yang namanya kita punya usaha, otomatis kita menginginkan suatu harapan usaha kita tuh biar berkembang besar, iya kan? Jadi kalau masalah untuk buka cabang, insya Allah ya kalau memang rezeki semakin bagus, usaha kita semakin kinerja semakin keras, itu ya kita pasti punya harapan untuk, bahkan kita pengen sekali punya mesin sendiri. Jadi untuk saat ini kan kita cuma berpatok sama mesin, dalam arti mesin itu loh ya, untuk produksi bikin rafia jadi loh. Saya kan cuma dikategorikan kan cuma istilahnya usaha saya kan penggulung gitu, penggulung rafia. Jadi nggak kok produksi dari bahan mentah itu kita belum punya mesin gitu loh, mesin besar gitu. Jadi dikategorikan usaha saya itu home industry. Jadi cuma barang mentah kayak roll itu loh, roll rafia itu dijadikan gulungan packingan. Jadi sudah siap dipasarkan seperti itu. Tapi kalau impian kita kan ingin sekali mempunyai usaha yang besar dan juga mesin sendiri, mesin besar, mesin produksi seperti di pabrik gitu loh. Jadi kita alangkah baiknya kan namanya kita punya usaha suatu saat kita bisa memproduksi sendiri, karena kalkulasi kita kan kalau kita menjasakan, selama ini saya menjasakan di pabrik. Jadi kalau saya menjasakan biji gitu loh, biji yang mau diproduksi untuk membuat menjadi rafia roll besar itu kan kita menjasakan di pabrik. Jadi dari segi keuntungan itu, namanya kita orang usaha kan otomatis yang diperhitungkan keuntungan. Kita kalkulasi dari segi keuntungan itu kalau kita punya mesin sendiri dan menjasakan itu jauh berbeda. Jadi lebih mendapatkan banyak keuntungan kalau kita bisa benar-benar bisa mempunyai mesin sendiri yang kita bisa produksi sendiri dari awal. Karena rafia itu rumit.
dalam arti rumit gini deh, jadi mulai dari kayak daur ulang, kayak seperti bagor-bagor. Produksinya kan dari itu, bahan mentah itu, plastik, bagor-bagor, tapi yang udah dibersihkan. Jadi itu kan sistemnya, misal kita membeli bahan kotor, kita giling dulu, itu ada mesinnya juga deh, mesin giling. Nah itu juga biaya, per kilonya sekian gitu kan. Kita proses dulu, digiling, dicuci giling, setelah bersih, baru nanti kita peletkan. Dipeletkan jadi biji plastik yang kayak meses itu, tahu? Kayak meses seres itu. Nah itu baru menjadi biji. Nah, setelah menjadi biji plastik, baru kita masukkan ke mesin produksi menjadi raffia gulungan besar. Nah tempat saya industrinya kan dari raffia besar itu kita gulung menjadi raffia kemasan yang siap dipasarkan. Oh berarti itu dari bahan mentah ya Mbak? Enggak, ya kita memproses dari bahan mentah, makanya saya paham alurnya, cuma kita belum mempunyai mesin sendiri. Ya. Jadi harapan saya ke depannya seperti itu. Jadi semoga saja usaha kita semakin maju dan kita benar-benar bisa membuka. Kalau masalah cabang sih saya nggak muluk-muluk. Yang penting saya bisa mencakup semuanya, bisa memproduksi mulai dari bahan mentah sampai jadi dan juga sampai saya produksi ke bahan barang siap dipasarkan seperti itu. Mbak. Cukup. Terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Saya boleh dapat belajar dari Mbak. Nah, ya semoga usahanya tetap berkembang, maju, sukses ya Mbak ya. Terima kasih ya. Terima kasih buat waktunya ya Mbak. Maaf banget mengganggu malam-malam di sini ya. Oke, terima kasih ya guys. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Bye.